suatu saat, saudara-saudaraku, ketika kira-kira ya kelas 6 atau kelas menjelang kelas 1 SMP ya, saudara. Nah, saya mendapat pelajaran atau diceramahi oleh guru agama saya waktu itu. Nah, acara ceramah itu membicarakan tentang bagaimana umat Islam itu untuk bisa masuk surga, prosesnya seperti apa dan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, di sini kami beritakan lagi seorang murtadin yang mana di dalam videonya dia mengaku sewaktu dia Islam, dia pernah belajar kepada ustadznya, kepada gurunya mengenai proses kehidupan umat muslim setelah kematian atau proses masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bagi keyakinan umat muslim. Lalu bagaimana misalkan kalau ada pertanyaan, loh kenapa harus membahas murtadin? Itu kan hak mereka. Kenapa harus dikomentari? Kami di sini tegaskan para sahabat bahwa kami di sini tidak mempermasalahkan bagi siapapun yang mau murtad, bagi siapapun yang keluar dari agama Islam, itu kami tidak pernah mempermasalahkan. Akan tetapi, jikalau seandainya ada seorang yang mengaku murtadin, lalu dia menceritakan agama Islam, tapi tidak sesuai dengan isi kandungan ajaran Islam itu sendiri, atau tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang Islam dan dipelajari oleh orang Islam. Nah, disitulah kewajiban kita untuk mengkantar, untuk meluruskan pemahaman-pemahaman orang-orang mengenai orang Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Langsung saja, tanpa lama-lama, kita simak dulu cuplikan videonya berikut ini. Di dalam Islam, proses untuk masuk surga itu melalui 3 tahapan ya saudara-saudaraku. Jadi tahapan pertama itu setelah orang mati di dalam kubur itu, kemudian dikuburkan, dan setelah yang menguburkan itu pulang ke rumah masing-masing, maka dibangunkan oleh malaikat Israel. Nah sahabat, itu tadi yang dia katakan seperti itu. Jadi saya tidak tahu apakah dia yang salah paham, apakah gurunya yang salah mengajarkan ilmu kepadanya. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kita mempelajari bahwa ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, maka kita di situ pindah alam. Dari yang tadinya alam dunia, kita hidup, maka kita akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, yaitu alam kubur. Nah, setelah kita berada di alam kubur, orang-orang yang menguburkan kita pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Di situ ada 2 malaikat yang akan menanyai kepada kita persoalan iman kita. Siapa malaikat yang datang kepada kita untuk meminta pertanggungjawaban atau menanyai kita tentang keimanan kita? Yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir, bukan malaikat Ajroil seperti yang dia katakan. Justru kalau malaikat Ajroil itu bertugas untuk mencabut nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas malaikat Ajroil itu adalah mencabut nyawa dari setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Malaikat munkar dan nakir itu tugasnya, malaikat munkar itu tugasnya untuk mencatat amal baik seseorang, kemudian malaikat nakir itu tugasnya untuk mencatat kejahatan seseorang pada waktu masih hidup. Nah, malaikat munkar dan nakir itu kan tempatnya adanya di pundak kanan dan pundak kiri gitu ya. Malaikat munkar dan nakir itu tugasnya seperti yang saya katakan tadi, menanyai seseorang di dalam kubur atau di yaumil barzah. Itu tugas dari malaikat munkar dan nakir. Sementara malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus ditugaskan untuk mencatat amal kebaikan manusia, itu namanya malaikat raqib. Dan yang ditugaskan untuk mencatat amal keburukan, amal buruknya manusia, itu adalah malaikat atid. Malaikat raqib itu diposisikan di sebelah kanan manusia, dan malaikat atid itu diposisikan di sebelah kiri manusia. Itu yang kita pelajari itu. Setelah orang yang sudah mati tersebut dibangkitkan sama malaikat Israel tersebut, lalu ditanyakan. Pertanyaannya ada 4
pertanyaan. Yang pertama, apa agamamu? Yang kedua, siapa nabimu? Kemudian yang ketiga, siapa Tuhanmu? Yang keempat, apa oleh-olehmu saat waktu hidup di dunia? Nah, ketika itu saya berpikir, kalau yang ketiga pertanyaan tadi ya, ketiga pertanyaan itu mungkin bisa dijawab, tetapi yang satu pertanyaan ini, apa oleh-olehmu waktu hidup di dunia ini, saya waktu itu berpikir, saya mau menjawab apa. Nah, para sahabat, itu tadi dia mengatakan bahwa ketika kita hidup di alam kubur atau di yaumil barzah, maka kita akan ditanyai oleh malaikat penanya kita di alam kubur. Dia menyebutkan yang ditanyakan itu adalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Dan yang buat kita aneh itu dia mengatakan bahwa kita akan ditanyai apa oleh-olehmu. Nah, ini para sahabat ya. Jadi di alam kubur itu kita tidak ada ditanya oleh-oleh, tidak. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan bahwa ketika kita hidup di alam kubur itu yang ditanya itu adalah seputar keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Yang pertama, kita akan ditanya oleh malaikat itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Yang kedua, kita akan ditanya waman nabiyuka, wama dinuka, wama kiblatuka, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan kita ditanya itu seputar keimanan kita dan seputar ketakwaan kita selama kita hidup di alam dunia ini. Tidak ditanya oleh-oleh, tidak ada konsep kita ditanya oleh-oleh. Adapun untuk jawabannya itu semuanya tergantung dari amal ibadah kita, semuanya tergantung dari keimanan dan ketakwaan kita selama hidup di dunia. Bukan seperti kita menjawab soal ujian, bukan. Ketika kita ditanya oleh malaikat, terus kita menghafalin dulu waktu hidup di alam dunia. Setelah kita hafal, baru kita menjawab. Bukan seperti itu, tapi yang akan menjawab itu adalah hasil dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kalau kita bagus keimanannya, bagus ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk menjawab soal dari malaikat kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau misalkan kita buruk di dunia, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang buruk di dunia, maka ketika kita menjawab persoalan dari malaikat, kita akan dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala hasil dari pekerjaan kita. Kalau kita berbicara usul fikih, al-jaza min jinsil amal. Balasan yang kita dapatkan itu tergantung dari apa yang kita kerjakan. Seperti itu para sahabat. Dalam benak saya waktu itu, kalau saya salah menjawab, itu kan akan mendapatkan siksa kubur. Nah, terus waktu itu sedikit saya berpikir mau menjawab apa gitu. Nah, tetapi oke lah, singkat cerita, misalnya tahapan pertama tersebut sudah lolos, maka akan memasuki tahapan kedua, yaitu dibawa ke tempat yang namanya Ororo Maksar ya. Nah, di tempat Ororo Maksar tersebut, manusia tersebut yang sudah mati itu mau ditimbang amal perbuatannya, baik yang perbuatannya baik maupun perbuatannya yang jahat gitu ya. Kalau untuk tahapan kedua, saya pikir semua orang pasti bisa mengukur dengan sendirinya, karena waktu di dunia itu kan, misalnya saya waktu hidup di dunia, perbuatan baik saya berapa, amal saya berapa, itu bisa diprediksi setiap orang. Dengan demikian, maka di dalam tahapan kedua ini, saya pikir semua bisa lolos gitu ya. Nah, waktu itu saya sudah berpikir, oh ini tahapan pertama agak berat, terus tahapan kedua ini agak ringan. Pikir saya waktu itu, mudah-mudahan ini grafiknya itu menurun gitu ya, grafiknya menurun. Semakin pertama berat, lalu yang kedua agak menurun, yang ketiga saya berharapan, oh mudah-mudahan tahapan ketiga ini grafiknya menurun sehingga saya bisa lolos, bisa masuk surga. Pikir saya waktu itu begitu. Nah, dia bercerita di situ keadaan hidup manusia ketika di arah-arah masyar atau di yaumil masyar.
menurut dia hidup di alam mahsyar itu ada grafik-grafiknya. Padahal kita semua umat muslim itu tidak meyakini bahwa ketika hidup di yaumil mahsyar atau ketika kita mau menuju yaumil hisab, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia, itu kita tidak mengenal sistem grafik-grafik seperti yang dia ucapkan. Tidak, para sahabat. Yang kita kenal dan yang kita yakini bahwa ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu, maka yang akan memberi kesaksian, yang akan memberikan jawaban, itu semuanya adalah amal dari perbuatan kita sewaktu hidup di alam dunia ini. Seperti di dalam Al-Qur'an, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi semua anggota tubuh kita itu memberikan kesaksian kepada kita untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, semua yang ada di anggota tubuh kita itu akan memberikan kesaksian kepada kita, akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertanggungjawabkan atas apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Kalau misalkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di yaumil hisabnya kita akan dipermudah semudah-mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita ingkar, kalau kita tidak bertakwa dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala sesulit-sulitnya. Seperti itu konsep yang kita yakini selama ini di dalam Islam. Tetapi saudara-saudara, setelah saya dikasih tahu tahapan ketiga itu adalah untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim ya. Jembatan Shirathul Mustaqim tersebut itu digambarkan seperti rambut dibagi 7, itu pun tajamnya itu melebihi silet. Nah, setelah saya mendengarkan ajaran dari guru agama saya itu, pikiran saya langsung kacau, saudara-saudaraku. Pikiran saya langsung kacau. Waduh, ini terus bagaimana ya? Menurut logika saya itu sesuatu yang tidak masuk akal dan mustahil siapapun bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim tersebut. Nah, untuk jembatan Shirathul Mustaqim ini, yang mana jembatan Shirathul Mustaqim ini pada waktu itu adalah jembatan penghubung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menggunakan logika kita untuk membayangkan bagaimana situasi di jembatan Shirathul Mustaqim, tentu logika kita itu terlalu kecil, otak kita itu terlalu kecil. Tidak bisa kita membayangkan bagaimana bentuk jembatan Shirathul Mustaqim yang sebenarnya. Lalu bagaimana kalau misalkan ada hadis atau keterangan yang mengatakan bahwa jembatan Shirathul Mustaqim itu kecilnya seperti rambut dibagi 7, sedangkan tajamnya lebih tajam daripada pedang? Nah, itu bahasa ilustrasi. Kalau santri punya bahasa itu namanya balaghah. Bahasanya itu bahasa majaz. Maksudnya seperti ini para sahabat. Kenapa ada hadis seperti itu? Itu mengilustrasikan bagaimana beratnya ujian pada waktu itu, bagaimana beratnya yang harus dihadapi oleh umat manusia pada waktu itu. Lalu, bagaimana caranya kita untuk menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim? Nah, di sini begitu banyak keterangan para ulama, begitu banyak hadis yang mengatakan bahwa pada waktu itu semuanya yang akan terjadi itu tergantung dari amal perbuatan kita sewaktu di alam dunia ini. Kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah meridhai kita atas apa yang kita kerjakan selama kita hidup, maka kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim. Makanya tidak sedikit keterangan yang mengatakan pada waktu itu setiap manusia tidak sama prosesnya untuk menyeberangi Shirathul Mustaqim. Ada yang cepatnya seperti kilat, ada yang cepatnya seperti kuda berlari, ada yang cepatnya seperti angin, itu macam-macam. Menggambarkan apa? Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya, memberikan rahmatnya kepada orang yang benar-benar bertakwa, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beda dengan orang munafik, beda dengan orang kafir, beda dengan orang zindik, apalagi orang-orang musyrikin, beda. Mereka tidak akan mendapatkan seperti itu, mereka tidak akan mendapatkan kemudahan. Bahkan mereka tidak akan sempat untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Karena apa? Mereka akan langsung terjatuh kepada jurang neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, sahabat, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus ke diri saya, umum kepada semua yang mendengarkan atau yang melihat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.